Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokhlif Dikusuma Wardana Prastya. NIM saya 12121000271. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, sela jeda dan diakhir dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersikap informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta satu keterangan jika perlu. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Jenis-jenis kalimat majemuk adalah 1. Kalimat majemuk setara, 2. Kalimat majemuk rapatan, 3. Kalimat majemuk bertingkat, 4. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Berdasarkan kata penghubung atau konjungsi, kalimat majemuk setara terdiri dari 5 macam, yakni penggabungan, penguatan atau penegasan, pemilihan, berlawanan, dan urutan waktu. Contoh, Rani pergi ke pasar sedangkan Dudi berangkat ke bengkel. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objek yang sama, bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contoh, pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Berdasarkan kata penghubung atau konjungsi, kalimat majemuk bertingkat terdiri dari 10 macam, yakni syarat, tujuan, perlawanan atau konsesif, penyebaban, pengakibatan, cara, alat perbandingan, penjelasan, dan kenyataan. Contoh, ketika matahari berada di ufuk timur, ayah mencuci motor. Contoh kalimat majemuk bertingkat cara 1.
Ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Contoh kalimat majemuk bertingkat cara 2. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Contoh, Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya kemarin. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Sesuai kebutuhan kita masing-masing, kalimat dasar tersebut kita kembangkan. Yang mengembangnya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Misalnya, anaknya berternak ayam. Kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kalimat dasar berpola SPPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berproposisi. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Sekian penjelasan materi tentang kalimat dari saya. Terima kasih.